Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kak Niki dan juga Kak Alvin ya. Iya. Salam kenal. Aku Levi dari Wadani Foundation. Cuman di sini aku jadi satu alma mater nih sama kalian nih dari USB ya, insya Allah. Di sini aku pengen kepo nih sebenarnya, pengen kepo seputar usaha yang sedang kalian jalanin saat ini nih gitu terhadap Baraka Apparel yang sudah kalian susun kalau nggak salah kurang lebih di 3 tahun terakhir ini ya gitu. Betul. Nah Kak, kira-kira apa aja sih analisis dari Baraka Apparel yang udah kalian laksanain selama 3 tahun terakhir ini gitu, mulai dari mungkin profil Barakanya seperti apa sampai terhadap masalah-masalah yang kalian hadapi, baik itu di tahun-tahun pertama ketika kalian merintis sampai dengan tahun-tahun akhir. Ya udah lumayan sih namanya ya, gitu luar biasa. Dari Kak Niki, Kak, berapa banyak tim yang saat ini sudah tergabung di Baraka Apparel, dan juga berapa banyak sih Kak customer yang sudah terhimpun di kalian saat ini? Sekitar 70% pembeli online di Indonesia mengaku kecewa karena ukuran dan bahan tidak sesuai ekspektasi. Oke, ini karena permasalahan utama kali ya gitu, yang hadir sebesar 70%, luar biasa sih gitu ya, angka yang cukup besar gitu dari total pembeli online yang berdasarkan analisa dari tim Baraka Apparel dapatkan ya ternyata gitu. Oke. Nah, terkait permasalahan tersebut nih gitu, Kak Alvin, aku tanya Kak Alvin sekarang ya Kak, gimana nih Kak kira-kira masalah yang dipecahkan nih, yang pengen kalian pecahkan khususnya, dan juga dari tadi ya data pendukung utama gitu terhadap industri ataupun pakaian yang sedang kalian laksanakan, juga bidang-bidang terhadap desain-desain mode yang saat ini kalian jalankan seperti itu gitu. Masalah yang ingin dipecahkan pelanggan khususnya muslimah, saya kesulitan menilai kualitas bahan dan ukuran saat belanja online. Foto produk tidak selalu menunjukkan tekstur dan kenyamanan sebenarnya, menyebabkan tidak sesuaian, kekecewaan, dan menurunnya kepercayaan terhadap brand. Luar biasa ya, angka yang cukup besar juga sih terhadap kekecewaan mereka dari sisi produk yang mereka jalankan saat ini ya Kak ya gitu. PR besar sih sebetulnya ya Kak ya, dari masalah-masalah yang dihadapi oleh Baraka sebetulnya gitu. Cuman dengan namanya itu pasti tadi ada pasang surutnya lah ya terhadap usaha yang kalian jalankan. Kalau boleh tahu nih, aku secara segmentasi sasaran konsumen itu memang seperti apa sih, sasaran utama maupun sasaran sekunder dari Baraka Apparelnya Kak? Sasaran pertama itu utamanya perempuan muslimah dari usia 18 tahun sampai 40 tahun, aktif berbelanja online dan peduli pada gaya berpakaian sari. Untuk sasaran sekundernya, butik mode fashion dan reseller yang ingin menjual ulang produk pakaian muslimah Baraka. Oh, Masya Allah sih, Baraka mungkin dari kata berkah ya Kak ya gitu. Masya Allah. Oke, emang ini udah religius banget ya gitu, jadi isinya pasti busana-busana muslim gitu ya, fashion yang memang digandrungi oleh para muslimah khususnya ya gitu. Secara pelanggannya Kak, Kak Alvin deh sekarang Kak, untuk pelanggan-pelanggan yang terhimpun di kalian itu sebagian besar itu profilnya seperti apa sih? Pendidikannya lulusan perguruan tinggi, terus jenis kelaminnya yaitu untuk perempuan, minat atau hobinya seni dan kerajinan, sumber informasi utama dari media sosial, terus referensi belanja sebagian besar online, kenyamanan dengan teknologi tinggi, media sosial favorit yaitu Instagram, tempat berkumpul secara offline favorit itu kafe. Oke. Mungkin kalau secara garis besar ini aku bisa gambarkan bahwa lebih kepada orang-orang yang dia tuh melek teknologi mungkin ya gitu, karena tadi dari sisi penggunaan media sosial satu gitu, bahkan terhadap para wirausahawan gitu kan gitu yang menggandrungi produk-produk dari Baraka ini ya gitu. Wah, luar biasa sih Kak. Nah, dari sisi tersebut gitu, untuk alternatif yang saat ini dilaksanakan oleh kalian itu berupa apa sih, dan juga kekurangan dari alternatif yang sudah kalian laksanakan itu seperti apa? Saat ini mengatasi masalah dengan membeli produk dari berbagai brand online dan memeriksa ulasan pelanggan,
Ia sering melakukan mix and match sendiri, namun masih sulit menemukan ukuran dan bahan yang sesuai ekspektasi tanpa mencoba ulang. Untuk kekurangan dari alternatif saat ini, Ayesa merasa solusi yang ada belum memuaskan karena foto produk sering tidak mencerminkan bahan asli. Deskripsi ukuran kurang akurat dan layanan pernah jual tidak responsif. Ia juga kecewa karena sulit menemukan brand yang menggabungkan kenyamanan, keindahan, dan nilai syar'inya. Oke, wah. Nah, terus kalau dari secara solusi, Kak, secara solusi yang kalian sarankan mungkin ya gitu terhadap produk ini seperti apa, dan juga mungkin teknologi inti kali ya, ataupun metodologi yang kalian laksanakan itu gimana sih gitu untuk mengatasi hal-hal tersebut? Solusi Syari Fit, Virtual Fitting and Sizing Commander, aplikasi berbasis AI yang membantu perempuan muslimah menemukan ukuran pakaian yang paling pas melalui fitur pemindaian tubuh dan simulasi virtual. Teknologi inti atau metodologi menggunakan AI dan AR untuk rekomendasi ukuran dan fitting virtual dibangun dengan JS, dan Oke, berarti untuk mengantisipasi masalah-masalah tersebut pun kalian udah punya jalan keluarnya sebetulnya ya gitu. Luar biasa sih pemecahan masalah yang sudah kalian laksanakan nih gitu. Nah, dari masalah-masalah tersebut udah pasti nih nggak terlepas dari para pesaing ataupun kompetitor di pasar ya gitu kan. Yang dimana produk-produk muslim itu banyak banget, seliwerannya itu luar biasa gitu di luar sana. Nah, kalau aku boleh tahu nih gitu, yang bisa kalian gambarkan terhadap para pesaing-pesaing yang setara ataupun serupa dengan Baraka Apparel ini, baik itu pesaing lokal maupun pesaing global, itu kira-kira apa aja sih? Boleh kalian sebutin? Nggak apa-apa ya? Kita sebut merek juga, it's okay ya gitu. Secara langsung pesaing di Indonesia ada seperti Naisha Muslimah, El Jata Hijab, Safira, Joya, dan Rabani. Tidak langsung pesaing di Indonesia ada This is April, Button Scarves, dan Nada Puspita. Pesaing secara global langsung ada Haute Hijab, Art Collection, Inayah London, Moda Nisa, Verona Collection. Secara tidak langsung pesaing secara global ada Uniqlo Modeswear, H&M Modest Collection, Mango Modest, Zara Basic Modest Look. Itu nama-nama yang gak asing sebenarnya di telinga aku ya gitu. Ketika kayaknya kita belanja hijab kemana, Zara deh itu karena mungkin kita berpandangan produk tersebut tuh produk yang sudah lebih terpercaya, yang udah bisa terpastikan bahwa bahan-bahannya, produk-produknya itu terpastikan aman lah gitu ya gitu. Yang dimana ya ini jadi tantangan utama sih buat Baraka ya terhadap kompetitor pasar-pasar kalian gitu. Nah, dari perjalanan kalian nih udah bisa dipastikan bahwa adanya kebutuhan biaya dalam perjalanan ya kan gitu untuk Baraka Apparel ini. Secara proyeksi keuangan ataupun rencana anggaran biaya yang sudah kalian laksanakan selama 3 tahun terakhir ini tuh seperti apa sih besarannya? Aku boleh tahu dong. Untuk tahun pertama pendapatan kita 36 juta dan total pengeluarannya 284 juta dan keuntungannya 76 juta. Dan untuk tahun ketiga pendapatannya 140 juta dan total pengeluarannya 69 juta dan keuntungannya 71 juta. Wah, dalam jangka 3 tahun ini sudah kurang lebih pencapaiannya meningkat ya dari sisi pendapatan, pengeluaran maupun keuntungan yang didapatkan sama Baraka Apparel. Mudah-mudahan di tahun keempatnya lebih signifikan ya Kak ya gitu untuk laba bersih sih khususnya kan gitu, agar Baraka terus semakin maju dan semakin berkembang. Nah, dari Baraka Apparel ini kalau kita simpulkan nih dari pembahasan panjang kita barusan, itu sebetulnya Baraka Apparel itu sebagai industri apa sih sebenarnya yang bisa kalian jelaskan? Jadi Baraka Apparel itu di industri hijab yang Syari Fit, platformnya dari AI atau HR yang membantu muslimah temukan ukuran busana syari pas via fitting virtual. Oke, dan kalian itu secara incasnya di mana kalau boleh tahu? Di
di Bandung. Oh, ini kan sekarang udah satu grup ya kak ya di Bandung. Tahu gitu kita pakai bahasa Sunda dari tadi ya. Oke. Baraka Group ya gitu. Salah satunya itu adalah bagian dari Baraka Group itu adalah Baraka Apparel ya kak ya gitu. Yang khusus dari sisi fashionnya. Nah kak, dari berbagai obrolan kita barusan nih, terus gimana sih kak sebetulnya poin inti ataupun point of view dari permasalahan yang dihadapi saat ini dan juga dampak terhadap produk-produk kalian ataupun dampak dari masalah-masalah tersebut itu seperti apa sih sebetulnya gitu? Kalau dari masalah itu konsumen sulit menilai bahan dan ukurannya saat belanja online, terus menyebabkan retur tinggi dan turunnya kepercayaan. Oh oke. Dampaknya konsumen kecewa, penjual rugi, dan reputasi brand lokal menurun sehingga industri fashion online terhambat. Oh oke. Nah dari permasalahan-permasalahan tersebut ada berapa poin sih kak yang bisa kalian simpulkan gitu terhadap inti permasalahan barusan ya gitu, baik itu dari sisi mungkin stakeholdernya ataupun penyebab masalahnya, bahkan terhadap hubungan mungkin ya gitu ya, hubungan baik itu antar personal maupun terhadap wadah kelompok yang berkaitan tuh kayak gimana sih gitu. Oke. Stakeholder yang terpengaruh, konsumen muslimah berbelanja fashion online, kesulitan menilai bahan dan ukuran. Penjual dan brand lokal juga terdampak karena meningkatnya retur produk dan menurunnya kepercayaan pembeli. Dampak bagi stakeholder, konsumen kecewa karena bahan dan ukuran tidak sesuai, menyebabkan retur tinggi, kerugian penjual dan reputasi brand menurun. Dalam jangka panjang, kepercayaan terhadap fashion lokal ikut berkurang. Penyebab masalahnya ada kurangnya standar ukuran antar brand dan deskripsi bahan yang tidak detail, dan di e-commerce membuat pembeli sulit membayangkan tekstur dan kenyamanan kain. Minimnya edukasi produk visual, foto atau video juga memperburuk kesenjangan persepsi antara penjual dan pembeli. Hubungan antara anggota dan kelompoknya sebagai perempuan, muslimah dan calon pelaku fashion. Saya sering mengalami ketidaksesuaian bahan dan ukuran saat berbelanja online. Dari pengalaman itu, saya ingin menciptakan sistem dan produk fashion yang transparan, nyaman, dan memberi kepercayaan bagi konsumen. Oke. Kak, udah bisa dipastikan dong dari perjalanan kalian selama 3 tahun ini, mungkin kalian punya beberapa testi kali ya gitu dari beberapa konsumen kalian. Itu berapa banyak sih kak terhadap masalah-masalah mungkin yang mereka sampaikan gitu? Itu kalian sudah mendapatkan analisis ini dari berapa konsumen kak gitu? Baik itu yang sudah kalian interview secara offline maupun online? Untuk beberapa yang udah di interview mungkin jumlahnya ada 3 orang. Yang pertama namanya istrinya Aisyah Rahma, founder dari lembaga edukasi. Iya. Yang kedua Nurul Zahra, karyawan swasta. Terus Hada Lestari dari freelance content creator. Oh oke. Rata-rata perempuan-perempuan ya gitu yang mereka aktif di luaran sana ya gitu. Oke. Terakhir deh kak. terakhir ya gitu. Nah dari sisi mungkin pesaing nih kak gitu, dari sisi tadi pesaing yang udah disampaikan baik itu secara lokal maupun secara global. Nah pesaing secara langsung maupun tidak langsung gitu, yang jadi kompetitor utama saat ini deh gitu, itu bisa kalian sebutin nggak sih siapa aja? Secara langsung ada seperti Zoya Rabani yang sudah terkenal mungkin ya. Ada Safira, Inayah London, Eljata Hijab. Kalau tidak langsung seperti This Is April, Zara, Uniqlo, Mango, H&M, Modest Collection. Oke, dari pesaing-pesaing tersebut tuh pasti mereka punya kekuatan dan juga kelemahan dong ya gitu. Pasti selalu ada positif dan juga negatifnya. Nah kalian bisa nyampain nggak sih kira-kira berdasarkan riset yang sudah kalian dapatkan itu kekuatan mereka apa dan juga kelemahan dari mereka itu apa aja sih sebetulnya? Di sini untuk pesaingnya ada 4. Hubungan saja secara langsung, kualitas bahan konsisten dan nyaman. Terus dari kelemahannya juga responsnya sangat ramai, kadang lama juga. Yang kedua
yaitu Joya, secara langsung brand besar dengan reputasi lama, kekuatannya, terus kelemahannya harga cukup tinggi. Oke. Yang ketiga dari How to Hijab, secara langsung kekuatannya pemasaran sangat profesional, terus kelemahannya pengiriman internasional mahal. Terus yang keempat ada Vela Scarfers, secara langsung kekuatannya branding kuat, Iya. konten media sosial, terus kelemahannya pilihan motif tidak terlalu banyak. Oh, oke. Nah, dari produk-produk layanan yang Baraka Apparel jalankan, Kak, gitu. Nah, itu tuh kira-kira bisa lebih baik daripada solusi pesaing itu karena hal apa aja sih? Terakhir deh, pertanyaan terakhir ya. Karena respon customer service-nya cepat, pengemasannya rapi, dan pengirimannya yang lincah karena skala usaha yang fleksibel. Ditambah konten edukasi gaya hijab dan mix and match yang membantu pelanggan memilih. Oke, wah luar biasa sih. Berarti kalian udah bisa nge-arrange ya. Kalian udah bisa nge-arrange Baraka Apparel ini menjadi satu tim yang solid, satu tim yang utuh, sehingga Baraka Apparel ini masih bisa terus bersaing dengan kompetitor lokal maupun dengan kompetitor global ya Kak ya. Gitu. Aku doain mudah-mudahan Baraka Apparel ini jadi salah satu usaha yang memotivasi produk-produk di luaran sana, sehingga menurut kompetitor besar tuh nanti Baraka loh gitu yang jadi kompetitornya mereka. Sukses terus Kak buat usahanya. Sampai ketemu lagi di silaturahim berikutnya ya Kak ya. Thank you banget.